Salam saudara, kita memasuki Abam episode 852. Ya, kita akan dibantu Bapak Pendeta Dr. Andris. Silakan baca, Pak. Baik, Pak. Dari seorang pria 65 tahun menikah di Malang. Ada teman yang berbakti ke gereja pada hari Sabtu. Tetapi mengapa kita berbakti pada hari Minggu? Sebenarnya tidak masalah. Karena firman Tuhan mengatakan setiap hari itu harinya Tuhan dan tidak ada hari lebih dari hari yang lain. Kalau misalnya nanti hari Minggu dilarang kebaktian, diganti Jumat, ya kita bikin kebaktian hari Jumat. Ya sekolah Minggu jadi sekolah Jumat. Enggak masalah. Jadi tidak masalah. Ya, kalau kita lihat dari sejarah gereja, orang Kristen mulai kebaktian hari pertama Minggu itu hari Minggu. Tapi itu tidak menjadi patokan karena tidak ada satu hari lebih dari hari yang lain. Udah? Oke. Terus. Selanjutnya, pria 53 tahun menikah. Pak Eras, apa yang sudah diajarkan akan pengenalan yang benar akan Allah dan membangun hidup yang kudus tak bercacat sudah sangat luar biasa dalam kehidupan sebagai anak-anak Allah. Saya hanya mau memberi masukan, semoga menyempurnakan, yaitu ibadah dan menyembah dengan benar, yaitu masuk ke dalam bait suci sesuai dengan ketetapan dan peraturan yang ada. Karena itulah satu-satunya cara kita bisa benar-benar bertemu dengan Bapa dan Anak Domba. Di sanalah Allah berdiam di baitnya. Amin. Ini nggak ada pertanyaannya. Ya, Pak. Berikan masukan. Saya hanya mau memberi masukan, semoga menyempurnakan itu ibadah dan menyembah dengan benar, yaitu masuk ke dalam bait suci dengan ketetapan dan peraturan yang ada. Perlu diketahui bahwa kita ini menyembah Allah dalam roh dan kebenaran, ya. Jadi sudah tidak pakai teknik-teknik penyembahan seperti harus gerak bagaimana, harus berkiblat kemana, tidak ada. Yang penting batin kita ini benar di hadapan Tuhan, dan mestinya kita itu mengerti bahwa ibadah kita itu bukan liturgi tapi perbuatan. Sepanjang waktu hidup kita, perbuatan kita, perkataan kita, itulah ibadah. Oke, teruskan. Selanjutnya, wanita 51 tahun menikah di Medan. Apa maksud dari 1 Petrus 1 ayat 20? Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan. Mohon penjelasannya ya, Pak. Ini ditulis dalam kerangka untuk menegaskan bahwa Allah serius menyediakan keselamatan jika manusia jatuh dalam dosa. Ini dilihat dari perspektif Allah maksudnya, ya, bukan dari perspektif kita. Oke, cukup jelas ya? Ya, Pak. Oke. Selanjutnya, wanita 55 tahun menikah di Cakung. Shalom Pak Eras. Saya menikah dengan suami sudah 26 tahun. Sudah 26 tahun Pak Eras. Sebelumnya saya dari agama Islam yang kemudian pindah agama mengikuti suami saya. Dalam pernikahan kami tidak mempunyai keturunan, tetapi kami mengangkat seorang anak perempuan dari adik suami yang hamil dan ditinggal pacarnya. Anak itu sudah besar dan berusia 23 tahun sekarang. Tapi suami saya punya kebiasaan selingkuh yang berkali-kali dilakukan dalam rumah tangga kami selama 26 tahun, sudah 3 kali selingkuh. Tapi saya mencoba untuk selalu sabar dan bertahan, walaupun saya tahu suami sering membohongi saya dan tidak jujur dalam keuangan keluarga. Karena semua gaji suami yang pegang dan saya hanya dikasih uang dapur saja. Sekarang saya sudah pisah Pak Eras dengan suami hampir 3 tahun, tapi belum bercerai dan masih dibiayai tiap bulannya, dan suami sudah tidak pernah pulang ke rumah sampai sekarang. Karena suami sudah menikah dengan teman kantornya dan mempunyai seorang putri juga yang sekarang berusia 3 tahun Pak. Dan istri yang baru sekarang beragama Muslim dan sudah pindah agama juga seperti saya. Wush. Suami saya sudah menikah yang ketiga kalinya
ini dan istri pertamanya sudah mempunyai anak dua, ya. Saya bingung dengan status saya sekarang karena saya takut dalam pernikahan Kristen tidak ada perceraian, sementara suami saya sudah tidak pulang-pulang dan tinggal di rumah kami. Yang satu di Bekasi dengan istri yang ketiganya. Apakah saya boleh untuk mengajukan gugat cerai Pak, melihat latar belakang suami yang tukang kawin ini? Dan apakah ini dosa kalau saya lakukan? Dan suami saya juga menjadi majelis di setiap ke gereja yang dia masukin, dan selalu menjadi berpindah-pindah gereja karena mungkin malu karena selalu kawin cerai. Sekarang saya hidup dengan anak angkat sekalipun anak ini sampai sekarang belum tahu akan statusnya. Dan saya bingung mau dibawa kemana pernikahan saya ini. Oke, yang pertama, jangan sekali-kali cerita bahwa ini anak adopsi. Kalau sampai suatu hari tanya, kalau sampai suatu hari tahu, ibu berkata tidak ada bedanya anak kandung dengan anak angkat. Yang penting cintanya adalah cinta anak kandung dan ibu kandung. Terus? Dengan istri pertamanya berumah tangga selama 5 tahun, punya 2 orang putra. Dengan saya berumah tangga 26 tahun dengan seorang putri, anak angkat, dan istri ketiganya ini satu putri yang berusia 3 tahun sekarang. Di gereja yang baru ini suami saya menjadi pelayan Tuhan juga dan membaptis istri ketiganya ini dan juga pemberkatan nikah di gereja ini, Pak. Kenapa bisa ya, Pak? Di gereja yang baru ini suami saya menjadi pelayan Tuhan juga dan membaptis istri ketiganya ini. Dan juga pemberkatan nikah di gereja. Jadi dia membaptis istrinya dan melakukan pemberkatan nikah itu sebagai pendeta dong ya. Mungkin majelis. Dia bawa istrinya dibaptis di gereja itu, Pak. Oh gitu. Atau mungkin begitu. Terus? Sementara saya belum cerai sampai sekarang, tapi suami bisa suaminya mengadakan pemberkatan nikah di gereja tersebut atau diberkati nikah kali, Pak ya. Bisa, dia menjadi majelis soalnya. Oh iya, majelis. Sedangkan kemarin mereka nikah siri di rumah orang tua perempuan tersebut. Ya udah, nggak apa-apa. Ini bukan masalah buat ibu ya. Ibu jangan minta cerai digantung saja. Ini akan berujung nanti, ujung celaka untuk orang yang tidak bertobat. Ibu jangan jadikan ini masalah. Yang penting ibu melewati hari bersama anak ibu yang perempuan anak adopsi itu. Usahakan ibu memiliki penghasilan sendiri. Ibu saja berkemas-kemas pulang ke langit baru bumi baru. Jangan mimpi nikah bersama lagi dengan pria yang sakit ya, dia sakit ya. Ini orang rusak moralnya. Dan rasanya akan sulit diperbaiki. Dia begitu licik ya. Udah jahat begitu masih bisa menjadi pelayan Tuhan. Wah, ini mata hatinya, nurani sudah gelap sekali. Orang kalau salah bertobat, kalau orang salah itu mestinya bertobat. Ini tidak bertobat. Nah, ini yang mengerikan, Tuhan seperti membiarkan. Ngeri sekali. Jadi ibu nggak usah persoalkan dia di mana, bagaimana. Yang penting ibu menjalani hidup dan mempersiapkan diri untuk pulang ke rumah bapak dan membesarkan anak perempuan ibu ini. Ya, anak angkat yang ibu harus sayangi seperti anak kandung. Dan nasihat saran saya, ibu harus mencari nafkah sendiri dan tidak bergantung kepada suami itu. Ya, biar saja statusnya belum cerai nggak masalah. Ya, Oke. Teruskan. Selanjutnya dari wanita 60 tahun menikah. Terima kasih Pak Eras, saya suka mendengarkan khotbah dan seri tanya jawab. Sehat terus dan jadi berkat buat banyak orang ya Pak. Oke. Oke. Terima kasih untuk dukungannya. Teruskan. Dari pria 14 tahun. Shalom Om Eras, apakah saya boleh belajar dari soal-soal SNBT tahun lalu untuk mempersiapkan SNBT yang akan datang? Iya, ini soal-soal ulangan ya. Iya Pak. Apakah ini dosa Om?
karena terkesan mencontek pola-pola soal yang akan keluar, walau tidak sama plek. Saya juga bingung apakah boleh belajar dari soal ujian sekolah tahun lalu. Tuhan Nggak Yesus apa-apa. berkati Om Eras. Kan ada bank soal. Ya. Bank soal itu ya soal-soal yang pernah disampaikan tahun-tahun sebelumnya. Ya belajar, nggak masalah. Asal tidak nyontek, bukan? Oke, terus. Selanjutnya dari wanita 61 tahun Surabaya. Shalom Bapak Erastus dan tim Abam. Ya, Pak Yehuda dan Pak Andris Pak, ya. iya. Oke. Terima kasih banyak. Puji Tuhan, WA saya di episode 839 direspon dengan cepat. Di fill up oleh Bapak Sutopo dan meminta alamat lengkap. Sudah saya beri. Menginformasikan bahwa tanggal 30 November Bapak Eras datang ke Surabaya. Nggak sangka sebenarnya saya salut dan senang. Pak Eras dan tim bekerja sama dengan baik, komitmen dan integrasi tinggi. Yang awalnya bertanya dalam hati, maaf Pak, apa iya bisa handle atau dihubungi masing-masing dari sekian banyak pertanyaan di Abam dengan berbagai macam masalah berbeda. Tetapi sekarang saya yakin dan terberkati. Merasa punya Bapak Gembala, karena Pak Eras bukan saja sebagai gembala yang baik, yang dipakai Tuhan luar biasa, tapi lebih peduli pada domba-domba yang terhilang, tersesat, dan yang benar-benar membutuhkan bantuan Pak Eras dalam segala hal sampai terbeban ke jiwa-jiwa kami semua. Anjuran berusaha merubah sikap hati dan hidup suci, makin hari makin sama seperti karakter Tuhan Yesus, gitu dibilang sesat. Begini maksudnya, sudah mengajari orang hidup suci kok dikatain sesat Iya, gitu Pak. ya. Terus Untuk pulang ke rumah Bapak, berkumpul, berjumpa di LB3. Bapak Eras melayani dengan hati dan kasih Allah Bapa dan benar. Motivasi menyenangkan hati Bapa Allah Yahweh, bukan uang atau duniawi saja. Padahal mereka nggak kenal, nggak paham, nggak dengar menyeluruh, bisa-bisanya menyerang Pak Eras. Seakan saya nggak terima. Maju terus, sehat selalu ya Pak Eras. Tuhan beserta, Tuhan bela, dan pakai Pak Eras lebih dalam lagi sampai selama-lamanya, sampai garis akhir. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati seluruh tim Abam dan keluarga. Maaf tulisannya panjang. Oke, it's okay. Ya, terima kasih untuk dukungan juga di balik pernyataan ini ada dukungan ya. Iya, Pak. Terima kasih. Tim Abam itu bukan 1-2 orang. Ada banyak. Ada pengacara, ada untuk remaja, untuk pemuda, untuk ibu-ibu ya, terutama bapak-bapak. Jadi kami secepatnya menanggulangi. Hanya kadang-kadang jawaban yang kami berikan itu agak lambat. Kenapa? Karena ya kesibukan saya yang luar biasa. Tapi kalau bisa secepatnya saya menjawab supaya kasus-kasus juga bisa ditanggulangi dengan cepat. Oke, terus. Selanjutnya, pria 18 tahun, seorang mahasiswa. Shalom Bapak Eras, saya ingin bertanya, Bapak bagaimana bisa merubah rutinitas? Sedikit bercerita Bapak, sebelum saya berkuliah di satu tempat, saya suka nonton seperti TikTok, Instagram, Facebook, YouTube, dan lain-lain. Tetapi semua itu sama sekali tidak menyenangkan hati Tuhan. Ketika saya memutuskan untuk berkuliah, maka semua itu saya tinggalkan. Tetapi karena sudah terbiasa memegang handphone dan menonton, akhirnya saya suka sekali nonton khotbah Bapak Eras dan terus membuka pikiran saya, Bapak karena saya sudah terbiasa dengan handphone, akhirnya setiap kali tidak ada jam kuliah, saya lebih suka untuk melihat renungan truth dan video Bapak yang sangat memberkati. Akhirnya saya tidak ada jam doa pribadi. Apakah saya bisa rubah rutinitas ini Bapak? Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati Bapak Eras selalu. Mengubah rutinitas tergantung individu. Tergantung kamu, bukan tergantung siapa-siapa. Bahkan Tuhan pun tidak memaksa kamu, ya, tidak memaksa kamu melakukan sesuatu. Tuhan memberi kebebasan atau kehendak bebas. Kita yang menentukan nasib atau keadaan kita sendiri. Oke? Bisa nak? Maju terus. Selanjutnya pria 31 tahun single di Bali. Shalom Bapak Eras dan tim. Saya sudah dari 2016 mengikuti pengajaran dari Truth ID atau GSKI.
Ketika itu pertama kali mendengar firman Tuhan dari Pak Wignyo. Saya sejak kecil sudah Kristen. Dan oleh karena itu sering dikucilkan sejak kecil karena cuma di kampung saya saja keluarga yang Kristen. Keluarga pun dulu pas masih kecil sering dikucilkan, tapi sekarang tidak. Saya dari kecil sampai sekarang pun masih sering kesepian karena memang sayanya kurang pintar bergaul dengan orang. Apa mungkin karena masa kecil saya itu ya yang sering dikucilkan. Ditambah lagi dengan ikutnya saya sekarang kepada pengajaran Bapak, teman saya jadi makin sedikit, termasuk teman gereja saya yang tidak saya sebutkan sinodenya. Dan ditambah lagi pengertian dari Alkitab bahwa kita tidak boleh bergaul dengan sembarang orang membuat saya makin kesepian. Tapi saya tetap bersyukur bisa mengenal kebenaran melalui pengajaran Bapak. Saya juga ada masalah dengan pornografi. Sepertinya sudah akut. Ketika kesepian, saya melihat pornografi dan onani. Bahkan ketika saya baru selesai mendengar khotbah Bapak tentang pornografi pun, saya tetap punya niat untuk melakukan dan melihat dan melakukan hal dosa tersebut. Ya, ini sudah menjadi ikatan. Jadi seperti candu. Iya. Cara memutuskan harus tegas, ya. Tegas tidak lagi melakukan sampai nanti seperti edik. Nah, kalau sudah lewati masa edik itu dia bisa. Boleh, Pak. Bisa. Terus. Saya pun dalam hati saya bertanya, ini siapa ya? Saya seperti tidak mengenal diri saya sendiri. Ya. Dan mungkin Pak Eras pun kesal. Bahkan Tuhan kesal dengan apa yang saya lakukan. Sudah mendengar firman malah melakukan sebaliknya. Saya hanya ingin sembuh dan menjadi terang bagi sesama. Saya merasa semakin mendengar kebenaran firman Tuhan, semakin banyak dosa yang saya lakukan. Apakah memang hati saya dasarnya pemberontak? Sudah lama punya pergumulan ini. Tetapi kenapa baru sekarang saya cerita ke Bapak? Terima kasih, maaf terlalu panjang. Jadi harus berjuang melewati masa-masa sulit seperti Sakau itu ya. Kalau dalam dunia edik narkoba ya, nanti bisa lewat. Nah, nasihat saya adalah jangan nonton film, walaupun bukan film porno, tapi apalagi porno tidak boleh ya. Film yang bisa membangkitkan libido. Jangan tidak memiliki tidak memiliki roster. Memiliki roster. Apa yang kamu harus lakukan hari ini, jam berapa mau buat apa. Itu akan menghindarkan kamu dari perbuatan yang tidak patut. Lalu miliki tujuan hidup. Apa pencapaian target yang kamu mau capai? Target jangka panjang, jangka menengah, jangka pendek. Lalu apa yang kamu mau capai? Misalnya kamu menjadi sarjana bahasa Inggris, kamu kuliah. Lalu kamu mesti belajar untuk, kalau jangka pendeknya satu hari kamu bisa menghafal 20, 30, 40, 50 vocabulary. Nah, itu akan membuat kamu menghindari. Dan punya jam doa pribadi. Doa pagi bersama Om Eras sudah pasti. Doa pribadi akan membuat kamu bisa mengarahkan perhatianmu ke Tuhan dan tidak terjebak dalam keinginan memuaskan hawa nafsu. Oke. Teruskan. Cukup ya? Selanjutnya, pria 67 tahun menikah di Tangerang. Apakah menjadi supplier tenaga kerja untuk perusahaan rokok, bir, atau usaha hiburan malam, karaoke, klub, dan lain-lain boleh dilakukan pengusaha Kristiani? Terima kasih. Sebenarnya kalau misalnya kamu punya mobil, angkutan, lalu kamu disewa untuk itu, ya enggak masalah karena hanya menjual jasa. Selama kita hanya menjual jasa, ya kita tidak salah. Tapi minta pimpinan Tuhan, kalau memang profesi itu Tuhan tidak berkenan, ya jangan dilakukan. Pertanyaan ini kan sebenarnya belum lengkap sekali. Apakah dia sebagai pelaku utama hanya menjadi apakah dia membawa sebagai transport atau supplier langsung? Kalau supplier langsung itu, apakah dia bisa menghindari pekerjaan ini dengan pekerjaan yang lain? Ya tentu kalau tidak damai sejahtera,
apapun yang kita lakukan, walaupun itu pekerjaan yang tidak melanggar hukum, ya harus dihindari. Apapun. Ya, Anda bekerja untuk satu hal yang bukan selalu supplier bir, rokok, dan lain-lain. Tetapi kalau Tuhan tidak kehendaki harus ditinggalkan. Tetapi selama hanya menjadi penjual jasa, supplier penjual jasa, ya tidak masalah. Sebab minum bir tidak berarti dosa kan. Tentu kalau sampai mabok yang bikin dosa. Wine juga kita minum sesekali, tidak bermaksud untuk mabok. Dibutuhkan orang-orang yang menjadi supplier. Ya. Tapi kalau minuman keras yang memang melampaui batas, yang miras namanya ya, yang membuat orang menjadi rusak, yaitu tidak boleh. Apalagi yang tidak mendapat izin. Oke, teruskan. Selanjutnya dari wanita 72 tahun, parung panjang. Shalom Pak Pendeta Eras, salam sehat. Apakah saya salah kalau sekarang saya hanya menerima bantuan dari anak setiap bulan? Anak pertama 1.500.000 dan anak kedua 500.000, dan saya tidak pernah menuntut pada mereka. Semua saya syukuri karena mereka masih mau peduli. Tetapi yang menjadi pertanyaan, karena pendeta, anak-anak saya pernah katakan sama saya, seharusnya kita orang tua yang peduli sama mereka. Karena berkat itu turun dari atas ke bawah. Kemungkinan sekarang anak-anak saya menganut paham seperti itu. Ini pernah ditanyakan ya. Ini pernah ditanyakan ini. Ini pendeta ngawur ya. Iya, Pak. Kalau orang tua masih sanggup, berkat dari atas turun. Dari orang tua ke anak. Tetapi nanti kalau orang tua sudah tua, berkat turun dari Allah ke anak, anak ke orang tua. Oke. Terus, buat saya tidak mengapa. Baca. Buat saya tidak mengapa karena berkat saya ada dalam kantong Bapak Elohim Yahweh. Kalau ajaran pendeta Eras dan pengajaran dari gereja baptis sama harus peduli dengan orang tua. Benar firman Tuhan katakan jangan makan orang yang tidak bekerja. Tapi bagaimana dengan saya yang sudah berumur 71 tahun? Iya, firman yang mengatakan jangan makan kalau orang tidak bekerja. Kan orang yang masih bisa bekerja. Kalau orang tidak bisa bekerja, anak yang harus bertanggung jawab. Terus? Tapi bagaimana dengan saya yang sekarang berumur 71 tahun dan mau masuk 72 tahun? Ya. Kalau masih ada, tempat saya siap untuk bekerja kembali. Ya udahlah. Udah usia tua begini, itu pendeta enggak benar ya. Nasihat yang salah gitu. Sembarangan dia bicara ya. Untung anaknya nggak dengar. Kalau anaknya dengar-dengaran, dia nggak kirim duit lagi sama orang tua. Jadi rusak. Oke, teruskan. Selanjutnya dari wanita 32 tahun, menikah 2 anak di Sulawesi Tengah, Lubuk Banggai. Shalom Pak Pendeta Erastus. Suami saya selingkuh sampai sekarang, kerja di luar kota, sudah tidak pulang ke rumah lagi. Suami saya suka berbohong dan keras kepala. Setiap hari saya dengar khotbah Pak Eras sambil menangis dan berdoa agar suami saya bertobat dan berubah agar kembali ke rumah dan berkumpul dengan anak-anak dan diputuskan hubungan dosa zina mereka. Saya takut apa yang akan terjadi di masa depan sama anak-anak saya yang masih kecil-kecil jauh dari kasih sayang ayahnya. Kapan doa saya ini akan dijawab Tuhan? Kapan doa ini akan dijawab Tuhan Yesus? Saya sedikit demi sedikit melapaskan pengampunan buat suami saya. Kadang-kadang hati saya terasa sangat sakit dan sedih lihat anak-anak saya. Tidak ada bantuan, support, dan kasih sayang terhadap saya dan anak-anak. Saya mesti bagaimana agar suami saya bertobat? Saya sudah lepas tangan dan berserah hanya kepadamu Tuhan Yesus. Apa yang harus saya lakukan agar hati saya akan tenang dan tidak terpikir akan perilaku yang dilakukan suami saya di luar sana? Mohon Pak Pendeta Eras doakan pemulihan rumah tangga saya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Suami ibu tidak bisa bertobat kalau dia tidak mau bertobat. Tuhan tidak bisa mentobatkan dia kalau dia sendiri tidak mau bertobat. Jadi ibu lupakan dia saja ya. Buat saja nisan di depan rumah, tulis namanya, dan anggap dia sudah mati.
Sekarang yang ibu lakukan bagaimana berjuang untuk hidup dengan anak-anak yang ada. Jangan harapkan dia balik. Berdoa untuk pertobatannya cukup sekali 2 kali, setelah itu serahkan ke Tuhan. Seperti yang ibu katakan. Sudah serahkan ya jangan dipikirkan lagi. Karena masing-masing kita nanti pulang sendiri-sendiri. Tidak memikul dosa orang. Masing-masing harus bertanggung jawab kepada Tuhan. Sekali lagi lupakan suami ini. Ya, doakan boleh, tapi jangan terus-menerus. Serahkan ke Tuhan. Anggap dia sudah mati. Sekarang berjuang untuk hidup dengan anak-anak. Udah, lupakan. Ibu bersama kami saja doa pagi, mendengarkan Truth ID, kita bersiap-siap ke LB3. Saya kira itu saja, Bu. Merdeka. Ya, teruskan. Selanjutnya wanita 48 tahun. Shalom Pak Eras, Pak Yehuda, dan tim Abam. Pak Andris termasuk ya. Bima, terus. Terima kasih untuk setiap pencerahan yang Bapak berikan lewat pertanyaan yang disampaikan di Abam ini. Sudah mewakili apa yang menjadi jawaban atas permasalahan hidup yang dialami. Tapi kadang kita perlu penguatan dari Bapak langsung atas apa yang menjadi permasalahan kita, Pak. Pak, saya berhutang kepada Bapak di surga, Tuhan Yesus, dan juga kepada Bapak untuk saya hidup kudus dan berkenan kepada Bapak di surga. Karena itu hal yang sangat mendasar bagi orang yang sudah mendengar kebenaran dari Pak Eras ajarkan. Dan setiap apa yang saya dengar lewat doa, firman Tuhan yang disampaikan setiap minggu, saya selalu berjanji pada Tuhan untuk mengasihi Tuhan, untuk hidup dalam kekudusan, dan itu tergores dalam hati saya, Pak. Tetapi dalam realita hidup tidak bisa saya lakukan. Permasalahan hidup yang menekan dan tidak sepaham dengan pasangan hidup dalam prinsip, ya, kita belum mempunyai keturunan, apa salahnya kalau kita serius ikut Tuhan, ikut doa pagi, ibadah, tengah minggu, dan lain-lain, masih belum dilakukan dengan rutin. Membuat komitmen itu tidak pernah saya lakukan dengan baik. Kadang saya malu kepada Bapak kalau saya datang ibadah minggu. Kemarin saya berjanji seperti ini, tetapi belum saya lakukan. Sekarang ketemu minggu lagi, saya berjanji lagi, Pak. Tapi saya tidak melakukan apa-apa. Saya ingin hidup benar dan berkenan, Pak. Bagaimana sebenarnya pengaplikasiannya dalam hidup ini, Pak? Terima kasih atas semua kebaikan Bapak kepada keluarga kami. Bapak harus tetap sehat dan panjang umur, karena kami masih sangat membutuhkan Bapak untuk membimbing dan mengajari kami untuk hidup berkenan kepada Bapak di sorga. Bapak sudah seperti Bapak saya sendiri, walaupun tidak harus ketemu dan bertegur sapa ya, Pak. Terima kasih Pak Eras, Pak Yehuda, dan tim. Tuhan Yesus memberkati. Kamu butuh kenekatan. Kobarkan dalam hatimu kerinduan akan Tuhan. Dan kobarkan dalam hatimu tekad untuk memenuhi janji. Itu juga saya alami. Masa-masa di mana kita tidak stabil, jadi sangat situasional. Yeah. Satu ketika berjanji untuk sungguh-sungguh, saat yang lain kita tidak melakukannya. Tapi coba diulangi lagi. Ya. Dibangkitkan gairah itu. Nanti Tuhan pasti akan memberikan kamu kekuatan. Jadi kita harus penuhi bagian kita, Tuhan akan penuhi bagiannya. Tergantung individu. Jadi kalau kamu lihat kok orang bisa stabil ya, karena dia memang mau stabil. Kok orang bisa maju ya, karena dia memang mau maju. Itu tergantung individu. Kamu masih belum memiliki kestabilan, buatlah kestabilan itu. Stabil itu tergantung diri kamu sendiri. Ya. Baik, ini sudah selesai ya. Saya kira kita akan masuk di 853 nanti. Sampai di sini 852. Sampai jumpa di episode yang akan datang. Tuhan memberkati.